musyawarah daerah, serta sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Koperasi Indonesia. Sebelum melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah se-Sulawesi Utara, terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada saudara semua, apakah saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2026-2030 bersedia untuk dilantik? Sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, atas nama Ketua Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia, saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara masa bakti 2026-2030. Selanjutnya, saudara-saudara yang dilantik, ikuti kata-kata pelantikan janji yang saya ucapkan. Akan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, bahwa saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Dekopinda dengan jujur, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Tiga, bahwa saya akan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Koperasi Indonesia, serta memegang teguh nilai-nilai dan prinsip koperasi. Empat, bahwa saya akan bekerja dengan penuh pengabdian untuk memajukan gerakan koperasi, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat. Lima, bahwa saya akan menjaga integritas, kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun koperasi di Provinsi Sulawesi Utara. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menolong saya. Sekian. Pataka Dekopin oleh Ketua Dekopin Wilayah Sulawesi Utara kepada Ketua Dekopin Daerah. Wilayah Sulawesi Utara. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam. Saya sebut dengan kasih Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus SI. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih Pak. Hari ini boleh terlaksana acara
karena disediakan waktu khusus oleh Pak Gubernur di tengah padatnya agenda keseharian dan diberikan tempat yang megah di sini untuk dilaksanakan pelantikan Dekopinda se-Sulawesi Utara. Sekali lagi kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Pak Dr. J. Victor Mailangkai, SHMH, tepuk tangan untuk beliau. Sebelum Pak Wagub izin sebelum buka sahabat ikuti acara ini. Dan sahabat saya izin Pak Dr. Andes Ferdinand Wengkang, Pak Gub, beliau di depan sebagai Ketua Badan Pengawas Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Tapi tadi juga baru saja dilantik oleh Pak Gubernur sebagai Ketua Umum PWRI, Persatuan Wredatama Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Saya anggota Pak Gub dari PWRI. Unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili dan pejabat yang ada di provinsi dalam, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Dan ini Dirut PSG. Terima kasih bersama jajaran komisaris dan direksi yang hadir. Kemarin hari 1 tahun genap mengendalikan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara. Kawan-kawan menyampaikan terima kasih Bapak telah meletakkan fokus yang tepat membawa Sulawesi Utara menjadi semakin maju, sejahtera dan berkelanjutan di negeri yang tercinta ini. Kawan-kawan menyampaikan dasar yang digunakan pertama adalah menyentuh indeks pembangunan manusia. Dan ini yang paling luar biasa. Baik sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi di sana. Yang paling dasar ini yang disentuh di tahun pertama kepemimpinan sampai 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak, rakyat telah merasakan 1 tahun tangan dingin dari seorang Majen TNI Purnawirawan Julius Salvanus. Hari ini dilaksanakan pelantikan Dekopinda hasil tugas yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada saya pada tanggal 10 November 2025 di lantai 6 kantor Gubernur agar Ketua Dekopinda segera melaksanakan Musda Dekopinda. Kami melaksanakan Musda mulai 14 November 2025 berakhir 31 Januari 2026. Terpilihlah para ketua Dekopinda dan mereka membentuk pengurus. Hari ini 15 kabupaten kota hadir di tempat yang megah ini menerima pelantikan dan sebentar kita akan menerima pengarahan dari Pak Gubernur. Mengawal suksesnya program strategis nasional Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, khususnya kehadiran koperasi desa kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara. Dari 1.839 desa kelurahan telah terbentuk 1.838 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tadi saya mendapat informasi dari Pak Kadis Koperasi Provinsi, sudah ada 2 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang selesai dibangun gerainya. 1 di Minahasa Utara dan 1 di Minahasa Tenggara.
151 ongoing, sementara dilaksanakan pekerjaan. Masih banyak yang perlu kita kerjakan. Ada 1.700 lebih lagi. Yang persoalan utamanya adalah masalah ketersediaan lahan. Kami Dekopinwil dan Dekopinda akan terus mengawal bersama tentu dengan teman-teman kepala dinas koperasi kabupaten kota agar program strategis nasional Pak Presiden ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sukses di Provinsi Sulawesi Utara. Karena ini adalah motor ekonomi baru bagi negeri ini berbasiskan desa dan kelurahan. Yang kedua, kami bertekad untuk mengawal suksesnya program cerdas, program luar biasa dari Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melalui hadirnya wilayah pertambangan rakyat di negeri. Bapak Gubernur kita menjadi pioner, pelopor hadirnya wilayah pertambangan rakyat yang nanti dikelola dengan aman, dengan tertib, dan tidak meninggalkan gangguan lingkungan. Kehadiran peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2025, kemudian peraturan Menteri SDM nomor 18 tahun 2025, tapi juga dilengkapi dengan peraturan Menteri Koperasi nomor 12 tahun 2025 yang ditandatangani 23 Desember 2025 menjadi payung hukum pelaksanaan program cerdas dari Pak Gubernur Sulawesi Utara. Kami Dekopinwil Dekopinda menyatakan akan mengawal dengan sungguh-sungguh kehadiran wilayah pertambangan rakyat khususnya yang nantinya akan diberikan kepercayaan kepada koperasi bidang usaha tambang. Izin kami melaporkan 2 hari terakhir ini tim bagian hukum dari Dekopinwil bersama dengan tim yang dipandu Bapak Wakil Gubernur, kami sedang dalam kegiatan menyusun peraturan gubernur khusus di bidang pertambangan. Dan kami bertekad sebagaimana ada di dalam Permen Kop 12 tahun 2025, izin Pak Gubernur, ada 4 komponen. Yang pertama wilayah administrasi, kedua teknis, ketiga lingkungan, keempat finansial. Wilayah koperasi dan Dekopinwil dan Dekopinda berada pada wilayah administrasi dari koperasi bidang usaha tambang. Selesai dievaluasi, koperasi ini baru disodorkan ke teknis, SDM dan PTSP dan lingkungan untuk memproses sampai pada lahirnya izin pertambangan rakyat yang nantinya akan dikeluarkan, ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Kami berada pada wilayah untuk mengawal agar program cerdas ini cepat terrealisasi di bumi Nyor Melambai yang Toran cintai dan banggakan bersama. Izin juga atas penugasan Pak Gubernur di Bank Sulutgo, maka saya bersama kawan-kawan komisaris dan direksi akan mengawal apa yang akan dilakukan oleh koperasi bidang usaha tambang sesuai arahan dan petunjuk dari Bapak Gubernur. Sebentar kami berharap akan ada petunjuk-petunjuk operasional teknis dari Pak Gubernur untuk saya, kawan-kawan Dekopinwil dan Dekopinda Kabupaten Kota, satu komando mengawal lahir dan hadirnya operasi bidang usaha tambang. Apresiasi ini tentunya bukan isapan jempol. Beliau tadinya mau menyerah, saya kasih tahu itu, karena basicnya nggak ada soal kooperasi.
Ya. Tapi saya bilang, mana 2 kali wali kota nggak paham perkoperasian? Langsung siap laksanakan. Dan beliau belajar cepat. Ya, beliau belajar cepat dan gerak cepat. Tidak sampai 4 bulan semuanya sudah terbentuk lengkap. Hebat. Mungkin Sulut yang terlengkap dari seluruh provinsi di Indonesia. Kalau kemudian tadi merekomendasikan saya menjadi Bapak Tambang Rakyat, langsung di ACC sama Ketua Umum. Beliau Wakil Ketua Komisi 12 tentang pertambangan juga. Maka belum melihat bahwa memang Sulawesi Utara berarti yang pertama di Indonesia yang terlengkap dekopinnya. Ya, saya bangga teman-teman juga di daerah, kabupaten kota, semua juga bergerak cepat. Saya terima kasih juga kepada Bupati Wali Kota yang mendukung, yang suksesinya ini tentunya tidak lepas dari beliau. Saya juga tekan-tekan juga tuh, segera, kalau nggak dibantu, ini nggak akan selesai. Teman-teman sekalian di Kopin, seiring dengan perkembangan perubahan yang begitu cepat, terkhusus untuk Provinsi Sulawesi Utara, banyak hal-hal yang kita terlupakan, yang kemudian kita pasrah dengan keadaan. Contohnya pertambangan rakyat, 1, 2 perikanan laut, 3 perkebunan, 4 pertanian. Ya, ini masih lain hal, banyak hal lagi. Ya. Yang terlupakan, yang dibiarkan mencari jalannya masing-masing. Padahal kalau ini kita olah dengan baik, dengan optimal, maka ini akan membawa pertumbuhan ekonomi, akan mengangkat ekonomi, akan mensejahterakan semua orang yang tinggal di Sulawesi Utara. Tentaranya bisa. Bagaimana tinggal kita, peluang itu mau nggak? Ruang itu ada, sumber dayanya ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Cuman kadang-kala kita mengabaikan itu. Bayangkan saudara-saudaraku, setiap tahun Provinsi Sulawesi Utara itu melahirkan sarjana banyak sekali. Setiap tahun, belum yang SLTA, banyak sekali. Pertanyaannya, mereka setelah lulus mau kerja di mana? Mau kerja di mana mereka, anak-anak kita ini? Tugas pemerintah adalah menyiapkan lapangan pekerjaan. Itu tugas pemerintah. Saya, Wagub, para wali kota, bupati, manakala lulus dari perguruan tinggi, lulus dari SLTA yang ingin melanjutkan, kita akan dorong. Bagaimana mereka kalau tidak mampu kemudian ingin bekerja, di mana mereka mau bekerja? Di mana lapangan pekerjaannya? Sumber daya alam kita punya banyak. Investor harus datang, harus ada investasi, harus mendatangkan orang lain ke Sulawesi Utara, harus. Yang kedua, berdayakan secara optimal sumber daya alam itu untuk kepentingan rakyat. Betul tidak? Ya, maka dasar-dasar itulah saya dan Pak Victor sepakat didukung semua perangkat daerah. Ya. Forkopimda, ada Forkopimda hadir.
Ya, lihat tadi nggak ada ngatan-ngatan, memang nggak ada berarti. Didukung oleh kanwil-kanwil, lebih didukung lagi oleh rakyat Sulawesi Utara. Kita bergerak bersama-sama untuk mengelola sumber daya alam kita secara optimal dan aman. Maka payung hukumnya adalah kita harus menyiapkan dasar-dasar hukum itu. Kita memiliki zaman Belanda dulu sudah ada penambangan emas di Sulawesi Utara. Sudah ada belum? Sudah ada. Di Bolongono Timur itu ada goa di sana, ada rel kereta api di sana. Ya, itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Terus sampai hari ini rakyat dibiarkan dalam posisi ketakutan, terus dikejar-kejar APH. Di mana negara hadir? Siapa mau melindungi rakyat kita? Julius melindungi mereka. Ya. Walaupun orang maki-maki Julius nggak apa-apa lah. Ya. Tapi saya lindungi mereka. Saya jaga mereka supaya rakyat penambang sana itu terlindungi oleh hukum. Saya bersama Ketua Dekopin Pusat, kebetulan beliau Wakil Ketua Komisi 12 Bidang Pertambangan, mengejar bagaimana proses pembuatan PP. Ya, itu tentu seizin Bapak Presiden. Ya, buat dan alhamdulillah puji Tuhan, PP 39 2025 sudah lahir untuk pertambangan terkait wilayah pertambangan rakyat. Kemudian lahir lagi di tahun 2025 peraturan Menteri ESDM terkait wilayah pertambangan rakyat. Lahir lagi 2 minggu lalu SK 63 WPR Sulawesi Utara. 63 kali 100 hektar maka berapa? 6.300 hektar. 6.300 hektar kalau dibagi koperasi 10 hektar maka ada berapa koperasi? 630 koperasi. 630 koperasi kalau pinjam uang ke BSD kaya nggak itu? Ini terus saling mengkait. Diungkit satu maka yang lain akan ke bawah itu. Ekonomi itu. Ya. Sambil saya akan memperjuangkan sisa dari 232 yang kami ajukan. Peraturannya begitu. Ini goal sambil mendorong kembali, mengajukan kembali terkait dengan WPR lainnya, khususnya yang masih tersisa di 3 kabupaten, Bitung, Minahasa Selatan, dan Sangihe. Ya. 3 lagi. Seiring dengan itu, saya minta Ketua Dekopin segera Dekopin kabupaten kota dilantik. Nah, hari ini alhamdulillah puji Tuhan sudah dilantik. Terima kasih Pak Ketua. Ya, karena hari ini finalisasi produk-produknya Bapak Wagub terkait Pergub nanti akan bahas koreksi terakhir hari ini. Kemarin saya sudah evaluasi koreksi. Saya perintahkan untuk diulang karena ada beberapa poin-poin yang masih belum masuk. Hari ini sudah selesai. Saya berharap malam ini selesai peresmian kantor Dekopin. Nanti saya bisa baca Pak Wagub. Ya, saya minta nanti
Saya akan koreksi sekali lagi, kalau itu sudah sesut, maka kita akan harmonisasi, minta evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri. Itu keluar saudara-saudara, berkibarlah bendera itu. Ya. Berkibarlah bendera merah putih di Sulawesi Utara. Merdeka! Merdeka! Ya, dia akan berkibar di sini, saya yakin dan percaya. Setelah ini teman-temanku, jangan langsung aman nih, kalian belum aman. Saya minta selesai dari sini, ya, kalian sudah mulai yang ada di 6 kabupaten khususnya dan pada umumnya kalian semua untuk menyiapkan koperasi-koperasi tambang, ya. Nanti lihat pergubnya, lihat peraturan gubernur nanti yang kita akan ajukan, biasanya nggak jauh-jauh, ya, nggak akan jauh hasil dari kita yang dari sini untuk ke pusat, ya. Itu message paling sedikit lah, mudah-mudahan 100% sempurna karena ini sudah melibatkan Kanwil Hukum, Kejati, kemudian Polda, ya, semua aparat hukum yang ada di sini yang memang terlibat dalam pembuatan produk hukum, produk gubernur itu sudah terlibat semuanya. Ya, kita berharap tinggal sedikit-sedikit saja koreksi dari Kementerian Dalam Negeri minggu depan. Maka selesai dari sini jangan ketawa-katawa merdeka, belum. Tugas telah menantimu. Ya, siap nggak? Ya, tugas telah menantimu. Itu baru satu bidang. Baru ngomong pertama. Masih ada lagi 13 kabupaten kota yang punya laut yang harus kita juga pikirkan untuk mereka, ya. Koperasi nelayan. Oh, bukan tugas saya, Pak. Dekopin membawahi semua koperasi yang ada di Sulawesi Utara untuk menentukan arah kebijakan, ya, tata kelola supaya koperasi-koperasi di bawahnya tidak salah, termasuk juga koperasi merah putih. Itulah perlunya segera dibentuknya koperasi induk, ya, yang mengatur kebijakan-kebijakan di bawah. Namanya Dekopin. Apa tuh Dekopin itu? Dewan Operasi Nasional Daerah Dekopinda. Nanti bekerjasama dengan koperasinya provinsi, kabupaten, ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin selesai pergub akan kita kirim, saya minta nanti ada penataran perwakilan saja, ya, perwakilan penataran khusus yang menangani tambang, koperasi tambang. Coba angkat tangan. Koperasi yang menangani tambang. Bidang-bidangnya kan masing-masing 15 kabupaten kan ada. Coba berdiri. Yang bidang tambang. Setiap kabupaten ada berapa? Tetap 5. Ya, oke, terima kasih. 5 kali 15 45. 75 nanti kita tatar 2 hari di sini, mau nggak? Di sini nanti tidurnya di atas itu. Di bawah bisa pasang tenda, ya. Nanti Pak Ketua, ya, Kadis Koperasi, ini berdiri dulu. Ini Kadis Koperasinya pura-pura juga nih. Ini
Mudah-mudahan minggu depan ini sudah keluar sekprofnya ya. Makasih Pak Talis. Dia berjuang dulu sebelum masuk ke sekprof yang sebenarnya ya. Mana sekprof yang pura-pura? Aturan aja kadang-kala susah juga kita ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam waktu dekat saya mau ada persiapan itu. Dan yang perlu kalian ingat ada setiap koperasi tambang yang mengajukan IPR, maka wajib, ini yang perlu kamu catat, ada 2 sarjana, terserah mau sarjana apa saja, yang harus masuk di kepengurusan koperasi tambang di situ. 2 sarjana, catat baik-baik itu ya, karena itu ada di Pergub, ada di peraturan gubernur harus memasukkan itu. Ini memberdayakan sarjana-sarjana kita. Ya. Kemudian nanti sarjana-sarjana ini akan kita tatar juga seperti kalian untuk dia sebagai akunting, sebagai KKT, KTT, apa? Kepala Teknik Tambang. Diajarkan dia nanti supaya tidak salah. Ambil resiko yang cukup tinggi kemarin di saat situasi lagi tidak menguntungkan bagi penambang, saya ambil alih pimpinan. Ya, saya mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Ya. Karena kalau ke Pak Retino pasti kena bunganya gede, ya kan? Langsung ditangkap. Ke siapa lagi pasti bermasalah. Bentuk segera semuanya selesai, rakyat kita pasti sejahtera. Betul tidak? Saya rasa itu semangat yang saya mau pompa sama kamu, sama kita semua yang ada di sini. Napasnya koperasi, majunya koperasi ada di depan orang saya semua ini ya. Koperasi sana lambat-lambat pasti gara-gara kalian. Ya, saya minta langkah-langkahnya pasti. Kalau masih bingung datang menghadap ke ketua. Ketua masih bingung menghadap gubernur. Ya. Sudah ada roadmap-nya untuk kita melakukan bagaimana menghidupkan kembali Dekopin, menghidupkan kembali koperasi-koperasi kita, menghidupkan kembali koperasi merah putih kita yang masih harus kita support karena persoalan lahan, ya. Kan persoalannya mereka nggak ada tempat ini persoalannya. Dia punya izinnya tetapi lahan. Saya kemarin sudah arahkan dari wakil ketua dari pusat, Mayor Jenderal Trenggono, ya, untuk bergandengan dengan Kapolda, Pangdam, bersama Bupati, Wali Kota mencarikan tempat di kelurahan atau desa di Sulawesi Utara ini. Seperti pengalaman saya pada saat saya harus membawa korem baru di Papua, tetapi tidak punya lahan. Maka saya buat namanya Bintara Otonomi Khusus, secaba sekolah calon Bintara Otonomi Khusus, sejumlah 1.000 orang. Mengambil tanah barter, anaknya kita masukkan jadi tentara, masukkan tentara. Ya, maka saya punya koramil, punya koding, punya korem, semua sumbangan dari rakyat. Ya. Dihibahkan rakyat. Karena apa yang kita kerjakan sangat didukung oleh rakyat. Masih. Tapi demi Sulawesi Utara maju sejahtera. Terima kasih buat kalian semua. Ya. Pengabdianmu, banyak pengabdianmu untuk Sulawesi kita, utara kita yang kita cintai. Ya, tapi rezeki itu tidak pernah lari, rezeki itu tidak pernah salah alamat, betul nggak? Kerja, biarkan Tuhan yang menilai
biarkan Tuhan yang membalas pekerjaan kita semua. Yakin dan percaya itu, ya, Tuhan tidak tidur dengan karya-karya kita. Pasti banyak solusi, banyak berkat kepada kita yang melaksanakan tugasnya, pekerjaannya dengan tulus ikhlas, ya, dengan tulus ikhlas untuk rakyat kita, untuk masyarakat kita yang kita cintai bersama. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan kepada kami ucapkan selamat datang kepada kantor DKPP Sulawesi Utara. Di depan Bapak sudah ada kita yang berkenan, nanti Bapak akan langsung melakukan pengguntingan kita tanda bahwa gedung ini akan resmi digunakan dan beroperasi. Tepuk tangan yang paling meriah. Berkenan Bapak akan langsung menuju ke dalam ruas utara untuk melakukan peninjauan lokasi. kebutuhan masing-masing nih. Ya. Mana wakil bupati? Mau nambah ruang di belakang. Ah, iya. Di belakang sana ada tempat kosong itu. Sekali ya. Iya. Rumah dinas Pak Wagub di sini, Pak. Hah? Rumah dinas Wagub ya. Ini ruang kita Pak, ini di sini.